Saudara tahu Yesus berkata apa? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa, harus dengan puasa. Kesempatan yang baik pada bulan puasa dari tanggal 24 Maret sampai 22 April kita akan doa puasa. Doa puasa dengan pagi seperti biasa doa jam 5 pagi dan sorenya kita usahakan ada pertemuan doa juga. Ikuti kesempatan ini. Mungkin kita tidak pernah punya kesempatan di lain waktu. Ayo puasa bersama. Shalom saudaraku, salam sejahtera. Kita kembali mengikuti Abam, ini masuk episode 586. Ya. Dari wanita usia 50 tahun. Pak, sungguh saya minta maaf, saya masih dalam kebingungan bagaimana menghadapi anak yang perempuan umur 23 tahun. Sudah 2 kali pacaran tapi hubungan seks juga dan pacarnya minta uang terus. Saya sudah bicarakan sama anak saya tapi masih tetap begitu terus. Pak, sampai kunci rumah dia kasihkan sama pacarnya itu. Dan saya pernah kehilangan perhiasan. Makin banyak masalah yang timbul ketika saya sampaikan ke suami tentang anak ini, Pak. Anaknya dipukul dan dimaki dengan kata-kata yang tidak karuan, Pak. Anak ini keras kepala, stres juga, kadang melukai dirinya dan mabuk. Saya khawatir dia bunuh diri karena merasa hancurlah kepalangannya. Kami tinggal di daerah, Pak. Saya melarangnya ke Jakarta, tapi dia ngotot pergi juga karena pacarnya di Jakarta. Pacarnya kalau tidak diberi uang, dia maki-maki dan ngancam, Pak. Tapi anak saya tetap ngotot masih mau sama dia, Pak. Apakah saya diam saja lagi, Pak? Saya sudah lock tabungannya, Pak. Tapi dia ambil uang toko dan pinjam online banyak. Saya harus bagaimana ya, Pak? Maaf ya, Pak. Anak saya ini pernah beberapa waktu di tempat Bapak ya, di salah satu pekerja di tempatnya anak Bapak atau siapa ini. Takut ketemu Pak Eras. Bapak juga pernah telepon dia, namanya ini. Mohon Pak ya, maaf ya Pak. Sungguh-sungguh saya berterima kasih. Mohon arahannya. Wow. Ini mesti dilayani ya. Dilindungi dan dilayani. Tidak bisa saya jawab. Teman nasihat saya untuk ibu-ibu tidak boleh keras sama dia. Ini dikerasi bukan tambah benar, tambah nggak benar. Kasih tahu Bapak, percuma terhadap anak yang udah keras kepala seperti ini. Tidak boleh kasar atau keras. Anak ibu sudah mabok. Dan dia memang haus laki-laki. Kita juga harus jujur kenapa anak ini seperti ini. Jangan hanya disalahkan pada anak. Coba kita koreksi kenapa sampai anak haus laki-laki seperti ini. Bisa faktor gen. Bisa faktor perlakuan orang tua, ayah atau anak. Orang tua yang sibuk kerja tidak memberikan perhatian sepantasnya, anak yang kesepian. Jadi kita tidak boleh menaruh kesalahan sepenuhnya kepada anak ini. Ya, tolong lindungi dan kasihanilah anak ini. Tapi kami akan menghubunginya, ya, dan melindungi sebisanya kalau udah di Jakarta. Oke, saya teruskan dengan wanita usia 50 tahun. Bapak, sebelumnya saya mohon maaf. Ini dari Manggarai NTT. Pergumulan saya, hari Rabu tanggal 29, saya doa pagi seperti biasa, saya memulai jam 4:30 pagi, saya penyembahan dan hadiratnya hadir. Saya pecah hati dan sebelum saya menyembah, saya mohon ampun untuk semua dosa-dosa saya, anak-anak dan juga suami. Dan saya menangis, usia 50 tahun ibu ini ya, di hadapan Tuhan.
Jika kami ada kesalahan, mohon Bapak Yahweh menegur kami dan minta untuk dapat dimampukan untuk menyikapi semua. Ternyata besoknya, tepatnya sore harinya, paginya saya masih doa pagi juga Bapak. Paginya saya masih doa pagi juga Bapak. Suami saya tidak ada angin, mengerang kesakitan, mengeluh di bagian dada kanan bawah. Saya minta tolong anak saya untuk dibawa ke dokter, habis minum obat tidur. Yang saya rasa aneh Bapak Eras, kalau tidak ada orang dia tidur lelap. Kalau ada saya pura-pura sendawa panjang. Mengerang sambil mengumpat-ngumpat. Saya dalam hati mungkin ini gejala sakau untuk judi. Saya tidak pusing Bapak. Besok paginya saya doa bangun jam 4 setelah saya cuci muka dan bersiap mau doa. Saya pakai headset, mulai doa dengan dengar doa penyembahan Pak Eras. Punya yang terdahulu. Penyembahan berjalan 40 menit kira-kira. Saya dengar suami saya mengomel dari luar kamar. Dia kata saya, caci maki saya, manusia PKI, doa orang ateis, saliran teroris, dan lain-lain. Oh, suamimu ini sakit ya. Kok sampai begini ya. Lanjutnya setelah saya selesai berdoa pagi jam 6, seperti biasa saya merawat cucu, menyuap makan pagi, memandikan dan antar sekolah. Pulang dari itu saya bersiap untuk masak. Suami saya bangun ambil piring dengan cara banting keras, saya diam. Dengan segala emosinya dia jalan masuk kamar saya dan merusak lemari pakaian. Dia jebol dan lemari itu dan pintu ke arah luar kamar. Saya menangis, dia caci maki saya. Manusia ateis tidak ada gunanya untuk hidup. Kau doa macam orang komunis, kamu tidak pusing, saya sakit. Oh, saya sempat bertengkar apa yang saya tidak lakukan. Saya mau siapkan sayur. Kamu marah yang tidak ada sebab. Apakah itu sakit karena saya yang buat? Dia hantam saya dengan segala kepuasannya. Saya dorong dari kamar saya. Dan saya kunci pintu. Saya menelpon Ibu Esther dari Abam ya. Saya kesakitan, dihantam bertubi-tubi. Saya betul-betul sakit hati Bapak. Seluruh uang gaji minus untuk kredit bayar hutang judi. Giliran sakit saya yang dijadikan sasaran kemarahan. Dia beradalih alasan saya tidak pedulikan dia. Yang saya mau tanyakan kepada Bapak Gembala, bagaimana saya menyikapi semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi atas proses hidup saya. Bapak Eras, saya patuh dan taat dengan semua nasihat Pak Gembala. Saya diam. Saya tidak menuntut sesen pun keringat suami. Saya terus bertahan dengan menggantungkan nasib rumah tangga saya. Walau saya sudah memutuskan untuk serumah, tapi tidak seranjang. Saya sudah lelah Bapak. Sudah makanan hari-hari dia ancam cerai. Tidak kasih nafkah dan lain-lain. Saya hanya jawab singkat. Tanpa keringatmu saya masih bisa hidup sampai hari ini karena Tuhanku pelihara aku. Ibu kalau diam tidak usah ngomong ya. Jangan ini ngomong Ibu ya. Ia tambah naik pitam. Nah, iya kan? Makanya jangan ngomong. Demikian pergumulan saya, mohon pencerahannya. Pak Eras sebagai orang tua rohani saya, mohon Bapak tidak melepaskan saya dari perjalanan proses hidup saya. Oke Bu. Ibu akan saya dampingi lewat konselor. Dan kalau suami melakukan KDRT yang berat, Ibu hubungi kami akan memberikan bantuan hukum. Suami tidak boleh menyiksa dengan sadis ya. Dan Ibu tetap diam, jangan balas. Tunggu saja pembalasan Tuhan. Suami Ibu ini sudah keterlaluan. Ibu akan didampingi oleh konselor kami ya. Ibu diam, benar-benar diam. Ibu berdoa, Ibu dengar khotbah saya. Ibu lihat campur tangan Tuhan. Ini hanya Tuhan yang bisa selesaikan. Dan Tuhan akan selesaikan. Oke. Dari pria usia 40 tahun. Salam Pak Eras, saya sharing sedikit tentang saya yang sedari kecil di usia 4 tahun sudah ditinggal orang tua, yatim piatu. Dan diurus oleh keluarga tante saya dari pihak bapak. Terkadang
Dan bahkan sering saya merasa iri ketika melihat anak lain sedang bersama orang tuanya dan terlihat bahagia. Saya cuma bisa diam dan menatap saja. Di usia yang terbilang cukup kecil, saya sudah masuk asrama, tumbuh dan besar di asrama Katolik, dari TK hingga selesai SD, lalu pindah ke asrama Kristen untuk anak remaja saat masuk SMP. Dari situlah kepahitan saya mulai muncul sedikit demi sedikit, dikarenakan saya sering dibully, dipukul, dan barang-barang saya juga sering dicuri. Saya tidak berani lapor karena diancam dan cuma bisa diam merasakan sakit kalau dipukul. Awal SMA akhirnya saya beranikan berbicara kepada tante saya untuk minta kos mandiri dan akhirnya disetujui setelah saya cerita semua yang terjadi di asrama selama SMP dan semenjak itu kehidupan terbilang normal, semua termasuk sekolah. Hanya saja sepulang sekolah dan sore hingga malam lanjut bantu teman jualan dan bantu parkir cari uang untuk membayar kebutuhan sekolah. Sendiri selain SPP, uang kos yang dibantu oleh tante saya. Saya takut dan merasa sungkan karena merepotkan jika harus meminta dana ekstra atau lebih untuk kebutuhan yang lain. Karena saya juga sadar diri. Di usia yang sekarang saya sudah bekerja sendiri dan pastinya ada juga masalah atau gangguan saat kerja. Dan sekarang saya juga kehilangan pekerjaan karena pandemi. Kemarin yang melanda, saya hidup dari hubungan yang tidak seberapa untuk makan. Saya hidup dari tabungan yang tidak seberapa untuk makan. Bayar kos harus serba irit sampai cari kerja lagi. Udah 40 tahun usianya. Saya berusaha menerima atau legowo, berusaha untuk selalu sabar dan selalu bersyukur masih diberi kesempatan hidup. Selalu percaya bahwa Tuhan sekarang sedang kasih cobaan dan pasti kasih jalan keluar. Tapi hingga saat ini belum juga dapat kerjaan dan saya juga sadar karena saya lahir dan ada itu merupakan kehendak dari Tuhan. Belakangan ini entah kenapa sering muncul pikiran yang mengganggu saya. Pertama, apakah ada takdir saya ini yang memang dilahirkan dalam keadaan penuh kepahitan dan kesusahan seperti ini? Iya, kamu ditakdirkan untuk berkeadaan seperti ini. Ini di luar kemampuanmu. Tetapi keadaan ini tidak mutlak membuat kamu rusak. Sebaliknya kalau kamu merespon keadaan dengan sikap yang benar, ini akan menjadi diamond, menjadi berlian untuk kamu. 2, apa yang harus saya lakukan dengan semua ini Pak Eras? Ikut saja suara kebenaran. Ikut doa bersama saya. Tuhan akan memberikan pencerahan bagaimana kamu meresponi keadaanmu ini. Kamu orang yang malang di mata manusia. Tapi di mata Tuhan belum tentu ini kemalangan. Jujur sampai saat ini saya juga bingung harus bagaimana dan hanya pasrah berdoa minta pertolongan Tuhan. Mohon bimbingan dari Pak Eras karena saya tidak mau jatuh ke dalam dosa apapun itu bentuknya. Saya tetap takut Tuhan sampai kapanpun hingga Tuhan panggil pulang saya. Sudah siap ikhlas 100%. Oke. Kamu akan saya dampingi terus ya. Kamu perlu teman bicara, nanti ada pendeta yang akan ajak bicara kamu. Oke? Kamu masih punya Pak Eras sebagai bapak rohanimu, sebagai bapak angkat, enggak apa-apa. Ya, kami dampingi. Hidupmu yang seperti ini potensi besar untuk memikirkan kerajaan surga. Welcome to my world. Selamat datang di duniaku. Saya pun punya keadaan yang tidak jauh beda dari kamu pada masa kecil saya. Saya tidak yatim piatu, tapi masa remaja saya parah. Nanti satu kali saya bisa ceritakan. Tuhan berkati. Dari ibu rumah tangga usia 50 tahun, 1 anak. Salam Pak Eras yang saya kasihi, saya mendengar Truth ID tahun 2019. Saya ingin mengucapkan limpah terima kasih ya Pak atas kebenaran yang Bapak tabur dan Tuhan perkenankan saya untuk mendengar dan masuk dalam hati saya. Dan benar-benar nancap. Khotbah pertama yang saya dengar mengenai perpuluhan, iya ya Pak Eras, segenap hidup kita ini milik Tuhan, apapun yang kita persembahkan tidak bisa membalas kebaikannya.
Saya sangat bersyukur karena dengan mendengar khotbah-khotbah Pak Eras, saya menjadi mengerti dan memiliki tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu langit baru, bumi baru, LP3. Sejak saya mendengar khotbah-khotbah Pak Eras, saya menjadi mengerti. Dan kalau saya ingatkan kebaikan Tuhan, saya jadi menangis. Kalau saya ingat kebaikan Tuhan, saya menangis. Saya juga sempat lihat di video di mana orang-orang membuli Pak Eras dengan katain sesat. Tapi semakin saya mendengar khotbah-khotbah Pak Eras, semakin saya paham bahwa mereka yang katain Bapak Eras sesat, ternyata mereka itu yang sesat. Sebelum menikah, saya dan suami sudah bekerja, gaji saya lebih besar 4 kali lipat, tapi saya tidak mau melihat itu sebagai halangan. Jika saya tahu tentang kebenaran ini sebelumnya, maka saya tidak mau menikah tanpa seizin Tuhan. Dulu saya lakukan kebiasaan seperti mama saya, kalau ada masalah selalu berlutut dan menyerahkan semua pada Tuhan. Terkadang saya bernasar dan Tuhan menjawab nasar saya. Namun saya baru pahami seharusnya kita menyertakan Tuhan dalam segala hal. Tapi dalam memilih pasangan, saya tidak menyertakan Tuhan. Setelah menikah, suami saya berselingkuh dengan mantannya yang adalah pendeta. Sebentar. Ini ibu usia 50 tahun ya. Menikah. Mantannya berselingkuh dengan mantannya itu pendeta. Dengan teman-teman kantornya dan masih ada laki yang lain. Saya sangat sakit hati. Tapi saya bawa dalam doa saja. Hari-hari saya jalani dengan sakit hati. Tapi sejak saya mendengar wanita surgawi dan khotbah-khotbah Pak Eras yang lain, saya menjadi kuat. Terima kasih ya Pak Eras. Suami saya sejak menikah tidak memberi penghasilannya ke saya. Tapi karena gaji saya lebih besar, saya tidak ambil pusing. Sejak 2016 saya tidak bekerja lagi karena tawaran kerja jauh di luar pulau. Jadi saya buka usaha salon rumah sambil urus anak saya. Tahun 2017 suami saya juga tidak bekerja lagi karena pengurangan karyawan dan dia menerima pesangon 300 juta dan tidak memberitahu saya dan saya pun diam saja. Saya minta tambahan modal untuk usaha saya pun tidak dipedulikan. Dia tidak peduli dan suami saya diam saja. Dia pegang uang 300 juta tapi kami makan kebanyakan dikasih makan mie telur instan dan telur saja. Saya diam saja. Dengan 300 juta suami saya merasa sudah banyak uang dan di saat punya uang itu dia sempat menghina saya 2 kali di Facebook. Tapi diam saja. Saya hanya bawa dalam doa dengan air mata dia ikut bisnis Bitcoin dengan uang pesangon dan tahun 2018 Bitcoin anjlok dan uangnya hilang dan dia hancur sampai saat ini tidak ada pekerjaan. Sejak 2018 mulai buka usaha menjahit juga. Tahun 2020 pandemi salon saya tutup tapi saya dapat orderan masker dan lain jahit pakaian yang lumayan dan saya sadar bahwa Tuhan selalu menghidupi saya dengan cara-cara ajaib. Panjang banget. Hingga saat ini saya sudah punya banyak pelanggan dan kadang kewalahan. Namun saudara-saudara dari suami saya suka mengutuki saya dan mengatai saya tidak karena fitnah datang dari suami. Oke. Jadi Tuhan menghajar suaminya yang tidak bekerja. Tetapi ibu ini terus membenahi diri luar biasa. Terus menjalankan bisnisnya dan pelanggan-pelanggannya. Banyak Tuhan kirim. Ini luar biasa Tuhan menyertai. Walaupun dia difitnah, disakiti, dia mengampuni, ya. Suaminya hanya makan tidur saja. Kalau doa pagi dia malah membuka konten yang aneh-aneh di YouTube, maksud saya di gadgetnya. Pak Eras, saya sempat berpikir untuk cari tempat usaha dengan meminjam uang, tapi ada suara di hati saya, tidak pakai utang. Bagus, jangan berutang Bu.
Pak Eras yang sangat baik, tak habis-habisnya saya berterima kasih kepada Tuhan atas kebenaran dari Pak Erastus. Terima kasih untuk semuanya. Dari cerita saya, adakah sesuatu ingin Pak Eras sampaikan ke saya? Yang saya sampaikan, Ibu setia terus. Ibu setia, Tuhan akan bela Ibu. Tapi siap-siap ya Bu, kalau suami Ibu dihajar Tuhan ya. Ibu harus menerimanya. Sekarang Ibu fokus cari uang karena Ibu orang yang gesit cari uang. Ibu cerdas. Ibu presisi dalam ambil keputusan. Tapi jangan sampai salah dalam menghadapi suami ya. Keputusan dalam kerja maksud saya. Tapi waktu memilih suami, Ibu sayang tidak berdoa. Tapi sudahlah. Sekarang Ibu urus anak, supaya anak Ibu menjadi orang yang benar-benar melayani Tuhan. Dan Ibu jangan lupa menolong sesama, membantu pekerjaan Tuhan. Seberapa uang yang Ibu miliki, Ibu tetap harus berbagi untuk pekerjaan Tuhan. Di gereja di mana Ibu melayani atau kemanapun Ibu digerakkan membantu, mendukung pekerjaan Tuhan. Jangan lupa Bu, mendukung pekerjaan Tuhan. Seberapapun yang Ibu bisa persembahkan. Oke. Saya senang membaca ini karena Ibu orang yang disertai Tuhan dan diubahkan lewat Truth ID. Jika Ibu tidak mendengar Truth ID, saya tidak yakin Ibu bisa melewati keadaan ini. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 30 tahun. Kondisi rumah tangga yang saya alami menghadapi suami yang lebih memprioritaskan keluarga besar, orang tuanya dan ponakannya daripada istri. Mertua yang punya peternak babi, kedai tua, namun penghasilannya entah kemana, bergantung hidup dengan suami saya. Kondisi papa mertua suka mabok dan bikin keributan. Kedua mertua yang selalu ikut campur rumah tangga kami. Kondisi seatap dengan mertua. Serta suami yang tidak tegas dan selalu membela orang tuanya. Mertua yang mendesak cucu dengan riwayat operasi miom tahun 2021 dan kehamilan di luar kandungan yang saya alami 2021, di mana kedua tuba saya dipotong sehingga untuk membeli keturunan harus dengan bayi tabung. Kegagalan bayi tabung 2 kali di Januari dan April 2002, di mana saya menjual perhiasan dan menguras deposito saya. Mertua malah mengusulkan untuk suami saya kawin kontrak dengan wanita lain dan menyuruh saya merelakan suami untuk mendapatkan anak bibit dari suami dengan wanita lain. Namun saya tidak menyetujuinya. Kemudian mertua menyarankan saya urut agar bisa punya keturunan, namun saya tidak mau. Pada akhirnya suami dan mertua mengusir saya 15 Mei 2022. Saya pergi dari rumah karena sudah lelah dengan suami yang sudah saya alami. Suami berulang kali membujuk saya pulang, tapi saya enggan menimbang semua yang sudah terjadi. Saya sudah pernah tinggal terpisah dengan mertua. Namun mertua selalu membujuk suami untuk pulang dan tinggal bersama orang tuanya. Suami saya sudah menggugat cerai saya ini dan sudah pada tahap sidang. Bagaimana saya menyikapi kondisi yang ada? Saya tidak mengizinkan, saya tidak mengingini perceraian. Berat kamu. Usiamu masih 50 tahun, kamu berkondisi alat reproduksi bermasalah ya. Kasihan. Saran saya kepada kamu hanya diam saja. Kamu tetap tidak mau cerai udah benar, tapi kalau sampai putusan hakim kamu cerai ya, kamu siap menghadapi situasi yang terburuk. Lalu apa yang harus kamu lakukan saya tidak bisa menjawab. Kamu tetap mendengarkan khotbah saya, doa bersama dengan saya, Tuhan akan memberikan kamu petunjuk. Ini tidak bisa diselesaikan seperti membalik tangan. Tuhan menolong kekasih ini dalam nama Yesus Kristus. Ya, kamu balik ke rumah mertua nanti sama saja kamu akan keluar lagi. Kamu sudah diusir. Sebaiknya memang kamu tidak perlu balik ke rumah mertua. Kamu sekarang harus berusaha cari nafkah sendiri. Ya, kamu akan mendapat kehidupan baru.
Tuhan akan memberikan kamu kehidupan baru. Ya. Tuhan akan menyertai kamu, nak. Kamu akan punya kehidupan baru setelah ini. Ya. Kalau suami nekat menggugat cerai dan kamu harus cerai, kamu terima saja. Toh kamu tidak akan berdaya. Ya. Karena suamimu tidak menjadi manusia yang mandiri, hidup di bawah tekanan mertua yang tidak bertobat, mabok, judi, dan lain-lain mungkin ya. Mabok udah jelas ya, belum dosa yang lain. Ini keadaan manusia hari ini, jahat. Tuhan menyertai kamu. Ingat, Tuhan menyertai kamu. Dan kamu pegang ucapan saya, Tuhan akan memberikan kamu kehidupan baru. Oke. Dari wanita usia 48, cerai mati. Saya memiliki pertanyaan, apakah orang Kristen boleh melakukan meditasi, Pak? Saya jawab, harus. Meditasi dengan konsentrasi Tuhan. Artinya perenungan. Meditasi dalam arti perenungan. Dengan fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Terus terang beberapa hari ini di tengah keputusasaan saya mencoba saran yang diberikan oleh teman untuk bermeditasi. Tetapi saya melakukannya dengan kiblat saya kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada Allah sembahan lain. Ya, kepada Elohim Yahweh, kepada Tuhan Yesus. Dan saya merasa ada kedamaian di dalam meditasi tersebut. Amin. Apakah meditasi diperbolehkan dalam agama Kristen? Bukan hanya diperbolehkan, harus dilakukan. Itu yang saya lakukan. Waktu kita menyembah haleluya. Itu meditasi. Merenungkan. Meditasi itu artinya perenungan. Jadi kata meditasi jangan ditanggapi negatif, ya. Oke? Karena istilah itu sering digunakan di umum. Jadi dianggap itu tidak Kristiani. Meditasi artinya perenungan. Dan seseorang harus melakukan meditasi. Saya yang menganjurkan saudara melakukan meditasi, saya melakukan meditasi. Ya, yang penting meditasi itu objeknya siapa? Ini latihan untuk memusatkan dan menjernihkan pikiran. Meditasi itu kan perenungan, satu bentuk latihan untuk memusatkan dan menjernihkan pikiran sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan. Ya. Meditasi itu sebuah aktivitas yang bertujuan untuk menenangkan tubuh dan pikiran dalam perenungan. Nah, itu mesti kita lakukan dengan objek Tuhan. Ya, oke. Puji Tuhan, kamu mendapatkan jalannya. Yang berikutnya dari wanita usia 36, wanita menikah. Oke. Saya baca saja ya. Ciri-ciri inisial wanita ini tidak saya sebut, tapi dia ada di Singapura. Saya punya pergumulan pernikahan saya. Saya tahu saya sudah melukai hati Tuhan dan juga keluarga saya. Saya pekerja keras demi keluarga. Satu hari dulu saya begitu kecewa pada Tuhan dan keluarga saya. 6 tahun saya bekerja tapi orang di rumah membohongi saya. Saya jatuh, saya frustasi, saya emosi dan saya dalam dosa dengan menikah dengan orang yang beda agama. Saya menikah secara Islam, tapi setelah pernikahan 5 tahun, Tuhan menunjukkan bahwa apa yang aku pilih adalah kesalahanku. Suami jauh dari agamanya, begitu juga saya. Sekarang saya rindu, Pak, rindu pulang pada Tuhan Yesus. Saya berusaha mendekati Tuhan, tapi dosa saya begitu besar. Saya ingin ikut Tuhan Yesus, kini saya bimbang apakah saya harus bercerai. Tapi bagaimana dengan anak saya, Pak? Dan jika saya bertahan dengan saya tetap mengikuti Tuhan Yesus, dari pihak suami saya istri yang durhaka yang menampung banyak dosa untuk suaminya. Bapak tolong bantu saya, apa yang harus saya lakukan? Berikan saya pencerahan, saya ingin kembali. Kamu yang pertama kembali kepada Tuhan Yesus. Ya, kamu punya anak ya. Anaknya ada nggak nih? Apa? Punya anak ya. Jadi karena kamu sudah punya anak, begini. Kamu kembali kepada Tuhan Yesus tidak harus cerai. Ingat itu. Kecuali suami minta cerai, bercerailah. Lebih baik kita memiliki Yesus
daripada memiliki suami yang tidak seiman. Dan firman Tuhan mengatakan mengizinkan orang Kristen cerai kalau suaminya menceraikan karena tidak seiman. Baliklah kepada Tuhan Yesus dan jangan takut dikatai apapun karena Yesus satu-satu jalan keselamatan. Kembalilah dan Tuhan akan memberikan kamu pertolongan dan pembelaan. Yang penting kembali kepada Tuhan Yesus. Ya, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.